Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5 memulai bisnis digital. Memulai suatu bisnis digital harus mengetahui peluang terhadap berbisnis. Perkembangan usaha di era digital yang memanfaatkan kecanggihan teknologi internet, software, elektronik, dan semua yang dikemas dalam bentuk digital dari membangun sebuah usaha dalam bidang pabrikasi dan jasa hingga pemasarannya. Segala jenis usaha manufaktur dan jasa yang memanfaatkan pemasaran secara online, baik menggunakan website atau aplikasi teknologi komputer dikategorikan sebagai bisnis digital. Peluang terbesar dalam dunia bisnis digital yaitu transportasi, jasa digital, finansial, akomodasi, dan e-commerce, di mana kelima peluang tersebut merupakan peluang bisnis yang berpotensi sangat berat dalam persaingannya. Bagaimana membangun bisnis digital? Membangun bisnis digital tidaklah mudah. Banyak bisnis digital gulung tikar atau diakuisisi oleh pembisnis digital lainnya. Membangun bisnis di era digital memiliki tantangan yang memerlukan kejelian dan kemampuan tersendiri. Langkah-langkah efektif sebelum memulai bisnis digital. 1. Kesahihan ide. 2. Optimalisasi bisnis plan. 3. Keterbaruan riset. 4. Berwawasan teknologi internet. 5. Orisinalitas. 6. Konsisten. Pengembangan bisnis digital. Realisasi ide bisnis digital yang konsisten akan menunjukkan hasil dalam jangka waktu 1 semester. Progres bisnis digital dalam waktu 6 bulan menunjukkan peningkatan, maka bisnis tersebut dapat dikembangkan. Dalam memulai bisnis digital, ada beberapa poin penting mendukung pertumbuhan bisnis di era digital. Antara lain, mengoptimalisasikan pemanfaatan jaringan sosial, melakukan promosi online, dan menciptakan website e-commerce yang membuat konsumen tertarik. Macam-macam bisnis digital. Bisnis digital sebagai vlogger. Di Indonesia, vlogging atau vlogger dalam konteks industri media digital seseorang, tim bisnis, atau para pengguna media sosial yang rutin mengunggah berbagai konten video berisi cerita dan komentar pribadi, analisis sosial politik, budaya, hingga kisah kehidupan pribadi. Menjadi vlogger berpeluang memiliki keuntungan yang besar dan menjadi orang berpendapatan tinggi. Yang kedua, bisnis digital sebagai YouTube. Program manfaat YouTube untuk kreator. Dalam berbagai workshop dan kolaborasi yang dibuat oleh YouTube Indonesia terlihat support system yang dirancang untuk kepentingan vlogger ini. Mengelola akun YouTube dengan berbagai konten yang unik terbukti bisa menjadi sebuah bisnis digital menjanjikan. Yang ketiga, bisnis digital sebagai startup digital. Pengertian bisnis startup digital yaitu proses melalui suatu bisnis yang memanfaatkan teknologi digital melalui media online yang disebut e-commerce. Bisnis startup digital di Indonesia dikelompokkan menjadi yaitu pencipta game, sosial game, aplikasi edukasi, dan perdagangan e-commerce menggunakan media sosial. Salah satu keunggulan startup yaitu bisnis yang benar-benar sesuai dengan keterampilan dan kontribusi kamu di perusahaan, bukannya berdasarkan pengalaman, kualifikasi, atau prestasi yang telah dicapai. Karakteristik bisnis startup digital berkenan dengan teknologi web dan internet. 4. Membangun e-shopping. Toko online adalah membuat sebuah website atau platform sebagai sarana bagi transaksi pembelian produk secara online. Mendirikan toko online bisa menggunakan platform manajemen konten dengan menggunakan WordPress hosting yang memudahkan pembuatan website. Toko online memiliki keleluasaan untuk membuat desain tampil beda, produk, dan merek jasa yang dijual. Toko online sepenuhnya dikelola langsung oleh pemilik, mengembangkan dan menjalankan bisnis online sesuai yang direncanakan. Membuat toko online sendiri itu dengan mudah. 5. Membangun bisnis dropship. Dropship adalah bisnis digital yang memungkinkan menjual suatu produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman barang. Dengan mengandalkan kemampuan menjual yang paling membedakan antara dropship dengan reseller. Keuntungan bisnis dropship berasal dari selisih uang yang diterima dari pembeli dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada produsen barang. Tugas dropshipper sebagai penghubung antara penjual dan pembeli barang.
Alasan dropshipping bisa menjadi bisnis digital yang menarik adalah memulai bisnis tanpa modal dan menentukan sendiri produk apa yang diinginkan. 6. Menjadi blogger. Memanfaatkan blog yang telah dibuat untuk suatu bisnis digital. Blog dengan memiliki konten menarik yang mampu mendatangkan pengunjung dan pembeli menjadikan blog tersebut sebagai sumber penghasilan. 7. Menjadi Instagram influencer. Bagi pengguna Instagram dengan jumlah followers yang cukup banyak, menjadi seorang influencer bisa jadi peluang yang menjanjikan. Jika jumlah followers meningkat, bisa saja datang tawaran kerjasama dari pihak baik dengan melakukan posting iklan, produk, maupun melakukan review berbayar. Beberapa peluang bisnis digital yang bisa kita coba. Modalnya sendiri fleksibel hingga kita bisa menyesuaikan kemampuan dengan kekuatan modal. Bisnis GoPay. Peluang bisnis digital pertama yang bisa kita coba adalah dengan membuka jasa pengisian saldo GoPay. Bisnis yang satu ini memang masih jarang, namun semakin menjamur di berbagai sudut kota yang menjadi basis pelayanan ojek online asal Indonesia. 9. Pengisian saldo mata uang digital. Di posisi kedua untuk bisnis digital di zaman sekarang yang belum banyak pesaing adalah membuka jasa pengisian saldo mata uang digital. Mata uang digital bukanlah hal yang baru. Peluang bisnis digital sebagai media jasa pengisian mata uang digital. Caranya melakukan transfer atau mengisikan di internet yang mana jasanya lebih murah. 10. Bisnis cryptocurrency. Pilihan ide selanjutnya untuk bisnis digital yang masih akan terus berkembang adalah dengan bergabung berinvestasi melalui cryptocurrency. Harga Bitcoin semakin